kali ini kita akan membahas soal TKPA. Nah, di sini ada pernyataan satu, penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Nah, pernyataan dua, banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu diperbaharui. Nah, kita cari hubungan dari pernyataan satu sama dua ini ya, dari pilihan A terlebih dahulu. Pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Nah, kita bisa susun kalimatnya, jadinya penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Akibatnya banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu diperbaharui. Kalau misalnya kita lihat, ini kurang tepat ya untuk dijadikan satu penyebab dan dua akibat, berarti pilihan A itu salah. Kita lihat di pilihan B, pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat. Nah, kita lihat di sini menjadi banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan tidak perlu diperbaharui. Akibatnya, penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Kalau misalnya satu dijadikan akibat juga kurang tepat ya. Berarti pilihan B salah. Kita lihat di pilihan C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Nah, kita lihat misalkan penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Akibatnya itu misalkan banyaknya pelanggaran hukum, karena tadi penegak hukum tidak sungguh-sungguh ya, jadi banyak yang melanggar hukum. Berarti mungkin bisa aja ya kalau misalnya satu ini jadi penyebab. Nah, kita lihat di kalimat 2, misal banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan tidak perlu diperbaharui. Karena sudah tidak relevan, akibatnya banyak juga nih orang yang melanggar hukum. Nah, bisa aja ya berarti kalimat itu dijadikan penyebab, tapi tidak saling berhubungan karena tadi beda konteksnya ya, berarti pernyataan C itu mungkin benar. Kita lihat di pilihan D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nah, kalau misalnya kita lihat penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Kalau misalnya ini dijadikan akibat, kurang tepat ya. Berarti pernyataan D itu masih salah. Tadi kita lihat juga kalau misalnya banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu diperbaharui, karena juga kurang tepat ya. Nah, kita lihat di pilihan E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari satu penyebab yang sama. Tadi kita sudah lihat bahwa kalau misalnya pernyataan 1 dan pernyataan 2 dijadikan akibat, rasanya itu kurang cocok ya. Jadi pilihan E masih salah. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Penyebabnya tadi kita buat ya, misalkan banyaknya pelanggaran hukum. Nah, sekian, tetap semangat dan sampai jumpa.